Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Dia sumber sukacita. Karena itu mulai hari ini bersama dengan Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Dia. Karena Dia Allah yang layak untuk disembah. Haleluya. 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 Yesus. Kami sembah Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang terbaik, Kau Allah yang baik atas hidup kami. Kami bersyukur. Mari bermasmur bagi Dia, mari bermasmur, angkat pujianmu, angkat sembahmu di hadapan tata Allah. Kami bawa korban kami, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Sebab Kau Allah kekuatanku, Kau Allah sumber sukacita, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku bermasmur bagimu, ku bersyukur bagimu, ku sembah, 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 sembah. Ku menyembahmu Tuhan Yesus. Layak, layak, layak Yesus. Haleluya. Yesus. Sebab Engkau pribadi yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Ini pujian kami. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cintakan Engkau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan yang
Yesus Tuhan Rajaku.
duduk di kandang. Muliakan dan kuagungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Layak disembah, layak dipuji Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Allah perkasa. Kami sembah, puji tinggikan nama-Mu. Tidak nama-nama. Haleluya. Kami hendak membangunkan fajar dengan puji-pujian kami kepada-Mu. Kami hendak membangunkan fajar dengan rasa syukur kami. Puji-pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Mengapur naik korban kami Tuhan. Ini korban bakaran kami menyenangkan hati-Mu. Syukur bagi Allah yang besar. Haleluya.
Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Yesus kekuatan kami, kami sanggup melangkah bersama-Mu Tuhan. Kau ada bersama kami, Tuhan yang besar, sumber kekuatan. Yes, haleluya. Yesus Tuhan. Pagi ini kami mau katakan, kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut karena kami punya Allah El Shaddai, Allah yang menopang kami, Allah yang memberikan kekuatan bagi kami, Allah yang besar, besar, besar Tuhan. Hinananamayanaramaya Shaddai. Jesus, Jesus, Jesus. Syukur nama Rabbaya Shaddai. Engkau tangan kami ya Tuhan Yesus. Syukuranamaya Shaddai. Tak usah ku takut, amin. Dia Allah Immanuel yang menjaga memegang tanganmu. Tak usah ku bimbang, Yesus, Yesus, angkat wajahmu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidup. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia Allah yang memberkati kita. Angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Amin. Berkatnya, angkat wajahmu ke surga, katakan sama-sama. Amin. Tenanglah hai jiwaku, oh Jesus. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Allah sumber sukacita kami, Rohku Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, setelah kami memuji-muji Engkau Tuhan, dan setelah kami sudah meninggikan Engkau pada saat ini, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang beserta dengan kami ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami mau naikkan doa kami ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini kondisi di sana sini yang menggetarkan hati. Terjadi peperangan, terjadi perebutan akan negara-negara yang ada. Tapi kami tahu ya Bapak, di tempat kami berada, keamanan yang Engkau sudah berikan, damai sejahtera yang sudah Engkau berikan, Engkau terus bersama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera untuk negara kami. Engkau yang menolong setiap pemimpin kami. Engkau sendiri akan menyertai Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan, dan kiranya boleh mendatangkan kebaikan untuk kami semuanya. Berikan kami damai sejahtera untuk negara kami, kota-kota di Indonesia. Semua hidup tentram adanya. Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan, sehingga Engkau melalukan segala malapetaka yang ada, dan Engkau memberkati, dan Engkau menolong, dan Engkau sendiri yang akan menyertai setiap kami di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan tolong, dan Engkau sendiri yang memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan, Engkau memberikan keberhasilan, dan Engkau sendiri yang akan menyertainya. Kami serahkan juga Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang ada, untuk pemimpin-pemimpin yang ada, untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim juga Tuhan, dengan semua hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Kiranya Engkau juga menolong setiap jemaat yang ada. Tuhan, Engkau menyertai kami semuanya yang sakit, yang saat ini terbaring, yang saat ini Tuhan dalam tak berdaya. Tangan Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menopang dan memberi kekuatan. Yang saat ini kekurangan, Tuhan Engkau yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Apapun juga kondisi kami Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau lalukan. Kami mohon berkat-Mu saja ya Bapak. Engkau sungguh luar biasa. Kami serahkan Tuhan, gereja kami, pemimpin kami, jemaat kami, semua di dalam tangan Tuhan. Semua pengurus Tuhan, semua wadah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, tidak ada satu yang terlewatkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai kami untuk memasuki akan hari yang baru. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di mana Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia sekaligus orang yang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam nilai-nilai kebangsaan yang sejalan dengan iman kita. Namun seringkali kita merasa lelah dengan perbedaan yang ada. Perbedaan suku, agama, pendapat politik, lalu oleh semua itu menimbulkan perpecahan, egoisme, dan saling mengklaim bahwa ia paling benar. Bahkan di gereja pun kadang ada iri hati, merasa yang paling benar. Kadang itu juga kita merasa sulit sehati, sulit sepikir. Padahal kita di gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, tetapi untuk hidup dalam kesatuan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 1-2, kita hari bersama-sama belajar tentang namanya bersatu dalam Kristus. Yang dimana Filipi 2 ayat 1-2, Paulus mengajarkan kita itu sebuah peta jalan kerendahan hati dan kesatuan, yang kalau kita renungkan bersama dalam firman Tuhan,
kita akan memiliki sikap hati yang satu di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, kita akan masuk Bapak Ibu Saudara dalam keadaan jemaat Filipi. Mengapa Paulus menulis kitab Filipi ini, saudara-saudara? Karena berdasarkan sejarah, surat Filipi ini di situasi jemaat Filipi yang menyebabkan Paulus menulis ini adalah adanya ancaman perpecahan dan perselisihan internal. Ada beberapa situasi. Situasi yang pertama adalah ketidaksehatian di antara jemaat Filipi. Di tengah jemaat mulai muncul sikap egois, mementingkan diri sendiri dan saling mencari kemuliaan. Lalu yang kedua, kecenderungan pada gaya hidup Romawi. Sebagai orang Romawi, warga Filipi terbiasa dengan budaya kompetisi, ingin menang sendiri, kehormatan, dan status sosial sangat penting di orang Romawi. Nilai ini terbawa ke dalam jemaat sehingga mereka sulit menerapkan kerendahan hati dan mengutamakan orang lain. Lalu yang ketiga, ada ancaman dari luar dan ada rasanya takut. Jemaat Filipi juga mengalami penganiayaan dan tekanan. Dalam situasi tertekan, konflik internal mudah muncul. Jadi Paulus mendorong mereka untuk bersatu demi keteguhan iman. Jadi inti situasi yang melatar belakangi Filipi 2 adalah jemaat Filipi terpecah karena ada perselisihan dan sikap egois. Jadi keadaan jemaat Filipi itu sangat kacau, yang dimana ancaman luar dari dan dalam yang menimbulkan perpecahan internal di antara jemaat Filipi, yang itu melatar belakangi Paulus menulis kitab Filipi. Kita akan masuk dalam poin pertama. Dasar persatuan orang percaya di Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Paulus tidak langsung berkata bersatulah, tetapi ia terlebih dahulu mengingatkan dasar persatuan mereka. Ia mengingatkan fondasi dasar bagi orang percaya. Ada 4 dasar penting. Yang pertama, nasihat dalam Kristus. Artinya kita sama-sama menerima kekuatan dan penghiburan dari Kristus. Kita mungkin berbeda karakter, usia, latar belakang, ekonomi, tetapi kita memiliki Tuhan yang sama. Yesus adalah pusat persatuan kita. Yang kedua, penghiburan kasih. Kasih Kristus seharusnya melembutkan hati kita. Orang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan itu tidak akan mudah membenci, suka menjatuhkan, tidak menikmati pertengkaran. Yang ketiga, persekutuan roh. Roh Kudus yang sama tinggal dalam semua orang percaya. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka seharusnya kita ada damai sejahtera, kerendahan hati, pengampunan. Lalu yang keempat, ada namanya kasih mesra dan belas kasihan. Artinya hati yang peduli terhadap sesama. Gereja bukan hanya tempat mencari siapa paling hebat. Gereja adalah tempat saling menopang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya memiliki cerita ya Bapak Ibu Saudara, tentang dasar persatuan orang percaya. Ya, saya dulu di SMK saya asrama.
saya memiliki banyak perbedaan dari teman-teman. Di asrama saya itu ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Hindu juga, Bapak Ibu. Di situ banyak sekali perbedaan. Kadang juga perselisihan juga banyak. Tetapi Bapak asrama mengajarkan kasih. Di sini juga Paulus mengajarkan kasih. Kasih itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu yang menyatukan kita semua. Kasih itu adalah satu contoh Yesus yang sampai turun menjadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, umat percaya. Jadi sebagai dasar orang percaya, kita harus memiliki kasih. Kasih yang sama besarnya dengan kasih Yesus, supaya kita hidup dalam gereja, hidup dalam bernegara, kita memiliki kasih. Kasih itu yang menjadi kekuatan dan dasar dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut ke poin yang kedua. Persatuan yang sejati. Di Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus berkata yang pertama, sehati sepikir. Bukan berarti semua harus sama persis, tetapi memiliki arah yang sama. Sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama melayani, sama-sama membangun tubuh Kristus. Jadi bukan hanya semuanya harus sama. Sehati sepikir itu adalah kita sama-sama satu di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, satu kasih. Kasih itu tidak pilih-pilih. Kadang kita juga mengasihi orang yang cocok dengan kita, tetapi sulit mengasihi yang berbeda karakter. Kasih Kristus melampaui perasaan pribadi. Jadi maksudnya dalam satu kasih ini, kita tidak boleh membedakan di antara kita. Jadi kadang ada yang berbeda ekonomi dengan kita, berbeda karakter dengan kita. Di dalam pelayanan pun sama. Kasih itu tidak boleh pilih-pilih dalam pelayanan. Di dalam gereja pun sama. Jadi misalnya teman pelayan kita berbeda karakter dengan kita, kita harus tetap mengasihi dan tidak boleh menjatuhkan. Lalu yang ketiga, ada satu jiwa. Artinya kita memiliki kedekatan dan kepedulian rohani. Bukan hanya hadir di gereja, tetapi benar-benar menjadi keluarga rohani. Jadi yang maksud di sini satu jiwa adalah kita memiliki suatu ikatan rohani dengan saudara sepelayanan, saudara segereja. Karena kita adalah umat kerajaan Allah yang ada di sorga. Jadi kita memiliki hubungan rohani di antara teman gereja kita, teman pelayanan kita, teman youth kita. Jadi kita harus memiliki satu jiwa. Lalu kita yang keempat, satu tujuan. Tujuan gereja bukan hanya meninggikan manusia. Tujuan gereja adalah memuliakan Kristus. Kalau tujuan kita sama, maka ego pribadi mulai mengecil. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita sudah sehati sepikir, sudah satu kasih, sudah satu jiwa, kita harus satu tujuan. Tujuan kita adalah memuliakan Kristus, bukan memuliakan manusia. Jadi kita harus satu tujuan. Tujuan kita adalah memuliakan Kristus. Tujuan juga kita adalah memberitakan Injil. Kalau dalam Matius itu kita harus memberitakan Injil, tujuan orang percaya. Jadi dari keempat ini adalah suatu hal yang penting. Kita sudah memiliki dasar yang di poin pertama. Kita sudah memiliki nasihat dalam Kristus, kita sudah memiliki penghiburan kasih, kita sudah memiliki persekutuan roh, kita sudah memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Kita harus mempraktekannya dengan apa? Dengan sehati sepikir, dengan satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan.
Jadi Paulus itu mengajarkan ayat pertama itu dasar sebelum kita masuk yang ayat kedua, persatuan yang sejati. Karena apa? Paulus ingin menekankan dasar Kristus itu lebih penting dari semuanya. Jadi dasar Kristus itu yang membangun kita sampai ke level selanjutnya. Level di mana kita memiliki sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita harus memiliki dasar itu, fondasi yang kuat sebelum kita memiliki persatuan yang sejati. Jadi jangan sampai fondasi kita goyah. Jangan sampai dasar kita kurang kuat. Seperti yang ada di ayat firman Tuhan, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir dan membangun rumah di atas batu. Itu dua-duanya berbeda. Yang membangun rumah di atas batu pasti tidak akan goyah. Tetapi orang yang membangun di atas pasir, dia akan mengalami badai, mengalami ujian, mengalami sesuatu hal, itu pasti akan hancur. Tetapi yang membangun di atas batu itu akan kuat dan kokoh. Jadi kita harus kuatkan dasar dan fondasi. Dasar fondasi yang ada kita harus lebih kuat. Dan jangan sampai ujian, badai, topan yang melanda kehidupan kita, kita hancur, kita jatuh. Makanya di sini di Paulus mengatakan harus dikuatkan di dalam nasihat dalam Kristus, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi kita harus ada dalam Kristus, dalam kasih Kristus, disekutukan oleh Roh Kudus, dan kita memiliki kasih mesra dan belas kasihan dari Kristus. Itulah dasarnya sebelum kita memiliki persatuan yang sejati. Lalu saya mempunyai ilustrasi seperti lidi satu dengan sapu lidi. Itu pasti berbeda. Satu lidi itu mudah dipatahkan, tetapi banyak lidi seperti sapu lidi itu kuat. Diikat menjadi kuat, dipatahkan tidak akan patah. Karena apa? Kalau satu kita lemah, tapi kalau kita bersama pasti kuat, karena kita bersatu. Lalu di gereja, kalau kita berjalan sendiri tidak dalam Tuhan, kita akan pasti jatuh, kita pasti akan hancur, kita pasti akan remuk. Tetapi kalau kita bersama-sama di dalam Kristus, gereja akan menjadi kuat, tidak akan mudah diserang. Karena kita memiliki fondasi dasar yang sama, dan kita memiliki persatuan yang sama, itu kita akan menjadi gereja yang kuat. Karena apa? Karena di sini kita sudah memiliki dasar, kita sudah memiliki bangunan, dan kita bersatu dalam bangunan tersebut, bangunan gereja. Jadi kita tidak akan mudah goyah walaupun diterpa ujian yang ada, diterpa masalah yang ada. Jadi saya punya cerita tentang sapu lidi ini. Cerita dulu pas SMK. SMK saya yang tadi sudah saya ceritakan bahwa banyak sekali perbedaan yang ada, banyak sekali suku yang ada, banyak sekali agama yang ada. Tetapi kita sama-sama kuat walaupun berbeda tersebut. Karena apa? Karena fondasi yang dibangun oleh Bapak Asrama untuk kita itu adalah fondasi kasih. Jadi walaupun kita berbeda, walaupun kita berbeda dari latar belakang, berbeda dari karakter, berbeda dari agama, berbeda dari suku, kita tetap kuat di dalam perjalanan asrama. Di asrama saya tidak mudah, Bapak Ibu Saudara.
Karena ya satu, di asrama itu ya berat, karena teman-temannya juga luar biasa. Jadi saya harus berlandaskan dengan kasih. Saya memiliki harus fondasi yang kuat, maka saya bisa memiliki sehati dan sepikir dengan teman-teman saya. Kalau saya tidak memiliki dasar yang kuat, saya tidak memiliki nasihat dalam Kristus, saya tidak memiliki Roh Kudus, saya tidak memiliki kasih dan belas kasihan, saya tidak akan bisa bersatu dalam sama teman-teman saya yang berbeda. Karena itu sangat berat. Karena apa? Kadang orang Sumatera ngomongnya keras, orang Jawa ngomongnya lembut. Itu suatu kontras yang berbeda. Lalu ada juga orang Timur yang suaranya juga keras, padahal tidak seperti itu. Tapi kalau kita menanggapinya tidak dengan dasar fondasi yang kuat, kita tidak akan melewati itu dengan mudah. Pasti akan selamanya berat. Kita harus bangun dulu 4 fondasi ini untuk semakin kuat dalam Kristus. Jadi Paulus ini tidak memerintahkan sesuatu yang mustahil. Ia hanya meminta kita untuk hidup sesuai dengan apa yang sudah kita miliki dalam Kristus. Apa itu? Nasihat, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Mari kita sempurnakan sukacita, sehati sepikir dengan mengutamakan Kristus. Yang saya kasih tadi di poin kedua, kita harus sehati sepikir bukan harus sama dengan orang lain, tetapi sehati sepikirnya adalah sehati sepikir dalam Kristus. Kita harus memiliki hati dan pikiran yang sama dengan Kristus. Lalu yang kedua, satu kasih dengan tidak pilih kasih. Kita harus memiliki sama-sama kasih walaupun berbeda dengan karakter, perbedaan ekonomi, perbedaan tujuannya, tetapi kita harus memiliki satu kasih yang sama. Lalu yang ketiga, satu jiwa dengan harmonis seperti satu napas. Jadi kita ini keluarga Allah di dalam gereja. Yang seperti saya bilang tadi di poin yang kedua, bahwa kita harus memiliki satu jiwa. Itu adalah kita keluarga Allah yang terhubung dengan rohani satu dengan lain, karena kita memiliki Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus memiliki satu harmonis, satu kesinambungan antara umat gereja. Jadi kita tidak boleh dengan kita satu gereja, satu keharmonisan, kita tidak boleh saling membedakan. Lalu yang keempat, itu yang terakhir, adalah satu tujuan. Satu tujuan apa? Satu tujuan kita adalah memuliakan Allah dan menjangkau jiwa. Ya, tujuan itu kita harus sama. Jadi kita sudah memiliki fondasi yang kuat. Lalu di Paulus mengingatkan untuk sehati sepikir, satu kasih, dan satu jiwa. Puncaknya adalah kita harus memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah memuliakan Allah dan menjangkau jiwa. Tantangan buat kita hari ini, apakah Anda bersedia menjadi pembawa damai dan pemersatu, bukan pemecah belah? Mulai hari ini Anda harus selesaikan dulu dengan Tuhan. Mintalah ampun jika Anda pernah melukai kesatuan, lalu komitmen untuk mengasihi saudara seiman seperti Kristus mengasihi Anda. Tuhan Yesus yang telah menemukan kita supaya menjadi satu, seperti Dia dan Bapa adalah satu, akan menolong kita. Amin. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini.
selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, biar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, kita percaya bahwa Tuhan membentuk hati kita. Kita percaya dengan fondasi yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji, menyembah, berdoa, mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan mengurapi, memberkati semua yang melayani, juga saudara Niko yang sedang studi, Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Hari ini 1 Juni kami merayakan Hari Pancasila. Kiranya bangsa kami akan mengalami kebaikan Tuhan, ada kesatuan. Pancasila terus menjadi dasar yang menguatkan dan membawa kesatuan di bangsa ini. Kami memberkati pemerintahan, memberkati semua rakyat Indonesia. Kiranya ada pembangunan, ada pertumbuhan, ada hormat akan Tuhan di bangsa ini, dan berkat Tuhan tercurah luar biasa. Juga memberkati semua hidup kami
kemanapun, dimanapun, apapun yang kami lakukan, Tuhan beserta dan membuat berhasil dan beruntung sepanjang hari ini. Terimpahkan sepanjang minggu ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus, saudaraku masuki hari ini dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.